Ritual ratusan anggota KKB Papua di tengah hutan jadi berantakan. Kemunculan sosok ini bikin histeris para pemberontak yang tenteng senapan. Rekaman videonya sekarang viral. Melansir dari gridhot.id, belakangan ini kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua semakin beringas. Melansir tribun bali.com, baru-baru ini bendera bintang kejora yang merupakan ciri khas organisasi Papua Merdeka atau OPM mendadak berkibar di 3 titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Kodap 8 Intan Jaya, mengibarkan bendera bintang kejora dengan diiringi suara tembakan. Pengibaran bendera bintang kejora ini merupakan tanda bahwa kelompok kriminal bersenjata atau KKB sudah siap melanjutkan perang. Juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambo, mengatakan pengibaran tersebut sebagai bentuk perang terus berlanjut. Itu merupakan sinyal untuk perang berlanjut, bebernya dalam pesan singkat. Kata dia, usai pengibaran tersebut diawali dengan tembakan peringatan perang. Tak hanya itu saja, dilansir dari tribun palu.com, para anggota KKB Papua kini makin berani menampakkan diri di media sosial. Dalam rekaman video, aktivitas para anggota KKB Papua disebarkan di media sosial hingga menjadi viral. Seperti salah satunya video memperlihatkan ratusan anggota KKB Papua sedang melakukan ritual. Ritual itu dilakukan di sebuah lapangan di tanah Papua. Tak disebutkan di wilayah mana video tersebut diabadikan dan kapan gambar itu diambil. Terlihat seorang pria berpakaian loreng sepertinya memimpin kegiatan tersebut. Pria tersebut selalu berada pada posisi paling depan pada kegiatan itu. Awalnya pria yang bertubuh gempal tersebut berbicara dalam bahasa daerah kepada pasukannya. Beberapa saat kemudian, yang bersangkutan ditemani beberapa pria bersenjata lainnya lari mengelilingi para anggota KKB Papua. Setelah 2-3 putaran, pria tersebut kemudian berlari ke arah depan dan diikuti oleh anggota pasukan tersebut. Suasana pun menjadi histeris kala para pria yang berlari tersebut memekikkan suara khas Papua. Mereka berteriak sambil berlari-lari kecil, mengikuti kemana arah pimpinannya itu berlari. Di sela-sela teriakan itu, terdengar pula bunyi fluid, seakan memberikan aba-aba. Setiba pada salah satu sisi lapangan terbuka, mereka kemudian berlari kembali ke tempat awal. Begitu dan seterusnya, sampai beberapa kali. Dan tak lama berselang, mereka kembali berlari tapi bukan seperti sebelumnya. Kali ini pasukan bersenjata tersebut justru lari mengitari tiang di tengah lapangan yang berbendera bintang kejora. Tak diketahui persis apa maksud dari kegiatan yang dilangsungkan di lapangan terbuka itu. Namun terbesit pesan bahwa kegiatan itu digelar KKB dengan tujuan membangkitkan spirit melawan prajurit TNI Polri yang disebut sebagai teroris Indonesia. Mantan kombatan OPM, perjuangan Papua Merdeka sia-sia. Tokoh masyarakat Papua, Herman Yoku, mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI Polri terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kepala suku besar di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua itu menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas Kamtibmas di bumi Cendrawasih. Dalam wawancara di Jayapura, Herman berharap momen hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Papua untuk menjaga Papua tetap aman dan damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan semangat kegotong royongan, semangat ideologi Pancasila, saya ingin menghimbau kepada seluruh orang asli Papua yang ada di tanah Papua. Mari kita menjaga Kamtibmas, menjaga lingkungan kita. Kemudian sebagai warga negara, kita harus sadar akan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam bingkai NKRI, ujarnya. Orang Papua yang berbeda ideologi diminta kembali ke NKRI. Herman Yoku juga mengajak saudara-saudaranya yang memiliki perbedaan ideologi untuk melakukan introspeksi terhadap setiap kekurangan yang ada dalam diri mereka dan menyampaikannya kepada pemerintah.
Sebab menurutnya, pemerintah adalah wakil Tuhan yang sesuai dengan ajaran dari 5 agama yang ada di Indonesia. Saya minta kepada saudara-saudara yang berseberangan ideologi, mari kita kembali, kita koreksi apa yang menjadi persoalan terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita tidak suka sampaikan kepada pemerintah, kata Herman. Sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, Herman menegaskan bahwa mereka yang berbeda ideologi sesungguhnya masih menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Saya ingin menyampaikan saudara, bukan warga negara West Papua yang saudara banggakan, saudara masih berstatus WNI. Hari ini saudara bisa membanggakan diri, mengangkat senjata melawan saudaramu sendiri. Tapi tanpa disadari, saudara lupa bahwa Tuhan telah menjadikan kita sama, tuturnya. Kita diciptakan dari debu, kita akan kembali juga ke debu. Dari tanah kita akan kembali menjadi tanah. Untuk itu, saya mohon saudara-saudaraku yang ada di lembah pegunungan, kembalilah dan bangun kembali kampung, lanjut Herman. Mantan kombatan OPM yang pernah merasakan rumah tahanan militer TNI AD di Klokam, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pada tahun 1979 hingga 1983 itu juga menyebutkan bahwa perjuangan kemerdekaan Papua adalah sia-sia. Tidak ada arti saudara berjuang. Saya bekas kombatan yang bukan punya tangan berdarah, seperti yang saudara lakukan. Tangan saya bersih karena saya berjuang dengan kemampuan saya, menyampaikan gagasan diplomasi ke pihak-pihak terkait di luar negeri. Dan ternyata tidak ada bantuan satupun yang dikasih, ungkapnya. Herman menegaskan, tidak ada satupun negara di luar sana yang bakal mendukung perjuangan Papua merdeka. Oleh karena itu, dia menghimbau kepada orang asli Papua yang masih mengangkat senjata untuk segera kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik. Lebih lanjut, Herman mengatakan bahwa selama ini TNI Polri telah melakukan berbagai pendekatan untuk merangkul OPM agar kembali ke NKRI, tetapi sayangnya tidak diindahkan. Untuk itu, dia meminta agar hukum ditegakkan dengan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum. Menurutnya, NKRI adalah negara hukum dan semua orang sama di mata hukum. Saya menyampaikan apresiasi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI Polri terhadap KKB di Papua. Saya juga menghimbau kepada KKB untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, pungkas Herman. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.